Pernahkah kamu duduk di tengah keramaian, dikelilingi banyak orang, suara tawa memenuhi ruangan, tapi di dalam dirimu ada keheningan yang sangat dalam, bukan sepi yang menyakitkan, tapi sepi yang terasa aneh. Seperti kamu ada, tapi tidak benar-benar di sana. Kamu tersenyum, kamu ikut tertawa, tapi ada bagian darimu yang terus bertanya, kenapa aku tidak bisa benar-benar menyatu? Kalau kamu pernah merasakan itu, kalau kamu pernah merasa seperti orang asing di tempat yang seharusnya membuatmu nyaman, maka video ini dibuat untukmu. Dan aku ingin kamu tahu satu hal sebelum kita mulai. Itu bukan cacatmu. Itu bukan tanda kamu rusak. Itu bukan sesuatu yang harus kamu perbaiki. Itu tanda. Sebuah tanda yang, kalau kamu tahu cara membacanya, akan mengubah cara kamu melihat hidupmu selamanya. Hari ini, kita akan berbicara tentang mengapa orang-orang tertentu, orang-orang yang mungkin sepertimu, tidak pernah benar-benar cocok dimanapun. Dan mengapa itu bukan tragedi. Itu adalah desain. Kesepian dan ketidakcocokan yang kamu rasakan bukanlah kutukan atau kelemahan, melainkan tanda kedalaman spiritual dan perlindungan ilahi. Orang-orang terpilih tidak diciptakan untuk berbaur dalam keramaian yang dangkal, melainkan didesain untuk memiliki koneksi yang bermakna. Penolakan, kepekaan terhadap energi negatif, dan lingkaran pertemanan yang kecil adalah bentuk perlindungan alam semesta agar rohmu tetap murni dan aman. Bagian 1. Kedalaman jiwa. Ada orang-orang yang bisa dengan mudah bicara tentang hal-hal kecil, cuaca, harga bensin, drama selebriti. Mereka bisa berjam-jam dan tidak merasa lelah sedikit pun. Tapi kamu, setelah 5 menit basa-basi, kamu sudah merasa seperti baru berlari maraton. Dadamu terasa berat, energimu terkuras, dan kamu mulai menghitung menit sampai kamu bisa pulang. Ini bukan introvert vs extrovert. Ini bukan soal pemalu atau tidak. Ini soal kedalaman. Jiwa yang dalam tidak bisa hidup di permukaan terlalu lama. Seperti makhluk laut yang dipaksa hidup di tepi pantai air dangkal itu menyesakkan. Lalu, apa yang sebenarnya kamu cari? Kamu tidak butuh banyak teman. Kamu butuh teman yang tepat. Yang ketika kamu berbicara, mereka benar-benar mendengar bukan sekadar menunggu giliran bicara. Yang bisa duduk bersamamu dalam diam tanpa merasa canggung. Yang percakapannya memberimu energi, bukan menguras. Kamu mendambakan percakapan yang bermakna. Tentang kehidupan, tentang makna, tentang mimpi yang lebih besar dari sekadar jadwal kerja dan rencana liburan. Dan ketika kamu tidak menemukan itu, ketika orang-orang di sekitarmu hanya mau bicara di permukaan, kamu mulai menarik diri. Bukan karena kamu antisosial, tapi karena jiwa yang lapar tidak mau disuguhi makanan hampa. Orang-orang sepertimu cenderung memikirkan hal-hal yang orang lain tidak pedulikan. Kamu memikirkan arti hidupmu di jam 2 pagi. Kamu mempertanyakan mengapa kamu ada, apa yang sebenarnya ingin kamu tinggalkan di dunia ini. Dan seringkali, kamu tidak punya tempat untuk menceritakan itu semua. Karena ketika kamu mencoba, kamu melihat tatapan kosong, atau kata-kata yang tidak nyambung, atau senyum sopan yang menyembunyikan ketidakpahaman. Itu melelahkan, menjadi satu-satunya yang melihat dalamnya, ketika semua orang puas dengan dangkal. Tapi aku ingin kamu tahu, kedalaman itu bukan beban, itu hadiah. Hadiah yang belum kamu tahu, cara membungkusnya. Bagian 2. Sensitivitas dan aura. Kamu merasakan apa yang orang lain tidak lihat. Pernahkah kamu masuk ke sebuah ruangan, dan sebelum siapapun berbicara, kamu sudah tahu sesuatu? Bukan dari kata-kata, bukan dari ekspresi yang jelas, tapi dari sesuatu yang lebih halus, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Tiba-tiba kamu merasakan ada ketegangan di udara, atau sebaliknya, ada kehangatan yang tulus. Kadang kamu merasa tidak nyaman di dekat seseorang tanpa tahu alasan pasti. Kadang juga kamu langsung merasa aman, seolah kamu sudah mengenal orang itu sejak lama. Dan seringkali, kamu meragukan dirimu sendiri. Kok aku bisa merasa seperti ini? Perasaan ini benar enggak ya? Jangan-jangan aku cuma terlalu sensitif. Tapi sebenarnya, kamu tidak sedang berlebihan. Kamu hanya merasakan apa yang orang lain tidak sadari. Banyak orang menyebut ini firasat. Dalam dunia psikologi, ada yang menyebutnya sebagai hyperempathy, kemampuan untuk menangkap dan memproses sinyal sosial
dengan sangat halus dan detail. Kamu membaca nada suara yang berubah sedikit. Kamu menangkap bahasa tubuh yang tidak konsisten. Kamu merasakan emosi yang bahkan belum diakui oleh orang yang mengalaminya. Dan semua itu terjadi begitu cepat, bahkan sebelum pikiranmu sempat memahaminya. Ketika sensitivitas menjadi pedang bermata dua, kemampuan ini adalah anugerah. Ia membuatmu lebih peka, lebih dalam, lebih mampu memahami orang lain tanpa harus banyak penjelasan. Tapi di saat yang sama, ini juga bisa menjadi beban. Karena kamu tidak hanya hidup dengan emosimu sendiri. Kamu menyerap suasana. Kamu membawa pulang energi dari tempat yang kamu datangi. Kamu ikut merasakan apa yang sebenarnya bukan milikmu. Masuk ke ruangan yang penuh tekanan bisa membuatmu lelah tanpa alasan jelas. Berada di sekitar orang yang penuh emosi negatif bisa menguras energimu perlahan. Bahkan, percakapan ringan pun bisa terasa berat jika di baliknya ada sesuatu yang tidak selaras. Dan karena semua ini tidak terlihat, orang lain sering tidak mengerti. Mereka hanya melihatmu sebagai terlalu sensitif. Padahal yang sebenarnya terjadi, kamu sedang memproses lebih banyak dari yang mereka sadari. Aura, bukan mitos, tapi persepsi halus. Apa yang sering disebut sebagai aura, sebenarnya bisa dipahami sebagai kumpulan sinyal halus yang dipancarkan seseorang emosi, niat, ketulusan, bahkan konflik batin. Sebagian orang tidak menangkapnya, tapi kamu merasakannya. Bukan karena kamu istimewa dalam arti yang tinggi hati, tapi karena sistem perasaanmu bekerja lebih dalam. Kamu bisa merasakan ketika seseorang berkata jujur, dan ketika mereka menyembunyikan sesuatu. Kamu bisa merasakan perbedaan antara kebaikan yang tulus, dan kebaikan yang ada maksud di baliknya. Dan semua itu terjadi tanpa kamu minta. Belajar mengelola, bukan menutup. Banyak orang dengan sensitivitas tinggi mencoba mematikan kemampuan ini karena merasa lelah. Mereka mencoba menjadi lebih cuek, lebih tidak peduli, lebih menutup diri. Tapi semakin mereka menekan, semakin mereka kehilangan arah. Karena ini bukan sesuatu yang harus dihilangkan. Ini sesuatu yang perlu dikelola. Kamu tidak harus menyerap semua yang kamu rasakan. Kamu tidak harus membawa semua energi itu bersamamu. Kamu bisa belajar untuk menyadari, oh, ini bukan emosiku. Oh, ini hanya suasana di sekitarku. Dan saat kamu mulai bisa membedakan itu, bebanmu akan jauh berkurang. Sensitivitas adalah arah, bukan beban. Ketika kamu mulai memahami dirimu, kamu akan melihat bahwa sensitivitas ini bukan kelemahan. Ini adalah kompas. Ia membimbingmu menjauh dari yang tidak selaras. Ia mengarahkanmu ke tempat yang terasa benar, tanpa harus dijelaskan panjang lebar. Masalahnya bukan pada kemampuanmu merasakan. Masalahnya hanya ketika kamu belum tahu cara menggunakannya. Jadi jika selama ini kamu merasa berbeda, merasa lebih cepat lelah, merasa terlalu peka dibanding orang lain, mungkin itu bukan tanda bahwa ada yang salah. Mungkin itu tanda bahwa kamu sedang melihat dan merasakan dunia dengan cara yang lebih dalam daripada kebanyakan orang. Mengapa orang tertentu menjauhimu? Sekarang, ada satu hal yang mungkin terasa tidak nyaman, tapi penting untuk kamu pahami dengan jujur. Pernahkah kamu merasa seseorang tiba-tiba berubah? Dulu hangat, lalu perlahan menjauh tanpa penjelasan. Atau kamu sudah berusaha sebaik mungkin untuk diterima di suatu lingkungan, tapi tetap saja terasa seperti ada jarak yang tidak terlihat? Dan di momen itu, kamu mulai mempertanyakan dirimu sendiri. Apa aku salah bicara? Apa aku kurang menarik? Apa ada yang kurang dariku? Tapi, bagaimana kalau jawabannya bukan itu? Bagaimana kalau ini bukan tentang kamu yang kurang, tapi tentang sesuatu dalam dirimu yang justru terlalu terlihat? Ini tentang energi. Ada orang-orang yang hidup dengan topeng. Mereka terbiasa menampilkan versi yang sudah dipoles, disesuaikan, bahkan dimanipulasi agar terlihat sesuai dengan lingkungan. Bagi mereka, itu cara bertahan, cara untuk diterima. Masalahnya, tidak semua orang bisa dibohongi dengan mudah. Dan kamu, dengan kepekaanmu, seringkali bisa merasakan apa yang tidak diucapkan. Kamu bisa menangkap ketidaksesuaian antara kata dan energi. Kamu bisa melihat retakan kecil di balik senyuman yang tampak sempurna. Kamu mungkin tidak selalu bisa menjelaskannya, tapi kamu merasakannya. Dan tanpa kamu sadari,
Orang lain juga merasakan itu dari dirimu. Mereka merasakan bahwa kamu melihat, bahwa kamu tidak sepenuhnya percaya begitu saja, bahwa kamu tidak mudah terbawa arus kepalsuan. Dan bagi orang-orang yang nyaman hidup di balik topeng, itu terasa mengancam. Karena di hadapanmu, mereka tidak bisa sepenuhnya berpura-pura. Mereka tidak bisa bermain peran dengan bebas. Ada bagian dari diri mereka yang terasa terbaca. Dan daripada merasa tidak nyaman, mereka memilih menjauh. Bukan karena kamu tidak cukup baik, tapi karena kamu terlalu jernih melihat. Penolakan yang sebenarnya adalah penyaringan. Ketika kamu mulai memahami ini, sesuatu akan berubah dalam cara kamu melihat pengalamanmu. Kamu tidak lagi melihat setiap jarak sebagai kegagalan. Kamu tidak lagi melihat setiap perpisahan sebagai kehilangan. Sebaliknya, kamu mulai melihatnya sebagai proses penyaringan alami. Orang-orang yang tidak selaras akan pergi. Lingkungan yang tidak cocok akan terasa menolakmu. Dan semua itu terjadi bukan untuk melukaimu, tapi untuk menjaga agar kamu tidak terikat pada hal-hal yang akan mengurasmu dalam jangka panjang. Karena bayangkan jika semua orang bisa tinggal. Bayangkan jika kamu diterima di setiap tempat, oleh setiap orang, tanpa seleksi. Kamu mungkin akan dikelilingi banyak orang, tapi kehilangan dirimu sendiri. Intuisi sebagai kompas. Ada satu anugerah dalam dirimu yang sering kamu ragukan, padahal itu adalah salah satu kekuatan terbesarmu. Intuisi. Perasaan halus yang muncul tanpa penjelasan logis. Suara kecil yang berkata, ada yang tidak beres di sini. Atau sebaliknya, kamu aman di sini. Kamu bisa percaya. Banyak orang mengabaikan suara itu karena tidak bisa dibuktikan, tidak terlihat, tidak masuk akal. Tapi coba kamu ingat kembali. Berapa kali kamu merasakan sesuatu sejak awal, dan ternyata benar? Berapa kali kamu mengabaikan perasaan itu, lalu akhirnya menyesal? Intuisi bukan kebetulan. Ia adalah sistem navigasi yang sangat halus. Terbentuk dari kepekaan, pengalaman, dan kemampuanmu membaca energi yang tidak kasat mata. Ia bekerja lebih cepat daripada logika. Ia melihat sebelum pikiranmu sempat menganalisis. Dan semakin kamu mengabaikannya, semakin kamu menjauh dari arah yang sebenarnya sudah ditunjukkan untukmu. Belajar, mempercayai diri sendiri. Salah satu perjalanan terpenting dalam hidupmu bukanlah mencari tempat di mana kamu diterima semua orang, tapi belajar mempercayai dirimu sendiri. Mempercayai apa yang kamu rasakan. Mempercayai apa yang kamu tangkap. Mempercayai bahwa jika sesuatu terasa tidak benar, maka mungkin memang tidak benar. Ini bukan berarti kamu harus menjadi curiga pada semua orang. Bukan berarti kamu menutup diri, tapi kamu menjadi lebih sadar, lebih selektif, lebih tenang dalam memilih, lebih berani untuk berkata, ini tidak untukku, tanpa harus merasa bersalah. Karena tidak semua orang yang datang harus tinggal, dan tidak semua hubungan harus diperjuangkan sampai akhir. Kamu tidak kehilangan apapun. Ketika seseorang menjauh darimu, itu mungkin terasa seperti kehilangan. Tapi dalam banyak kasus, kamu tidak kehilangan apapun yang benar-benar untukmu, yang benar-benar selaras, akan bertahan, yang memang ditujukan untukmu, akan menemukan cara untuk tetap ada. Sisanya akan pergi dengan sendirinya, dan itu bukan kegagalan, itu kejelasan. Jadi jika hari ini ada orang yang menjauh, jika ada tempat yang terasa menolakmu, jangan buru-buru menyalahkan dirimu. Mungkin, tanpa kamu sadari, hidup sedang menyederhanakan jalanmu, menyisakan hanya yang benar-benar selaras, dan mengarahkanmu lebih dekat kepada tempat di mana kamu tidak perlu berpura-pura untuk diterima. Bagian 3. Proteksi ilahi, perspektif baru, ditolak atau dilindungi. Sekarang, aku ingin kamu mencoba melihat hidupmu dari sudut pandang yang berbeda. Bukan dengan luka lama, bukan dengan rasa kurang yang selama ini diam-diam kamu bawa, tapi dengan kesadaran yang lebih luas. Selama ini, mungkin kamu menafsirkan banyak hal dengan cara yang menyakitkan. Setiap penolakan terasa seperti bukti bahwa kamu tidak cukup. Setiap hubungan yang tidak bertahan terasa seperti kegagalan pribadi. Setiap momen ketika kamu sendirian terasa seperti hukuman yang harus kamu terima. Tapi bagaimana kalau semua itu tidak pernah tentang kekuranganmu? Bagaimana kalau selama ini kamu tidak ditolak, melainkan dilindungi? Bayangkan ini. Setiap kali kamu tidak bisa masuk ke dalam suatu lingkaran, setiap kali kamu merasa tidak cocok,
Setiap kali pintu seolah tertutup rapat, mungkin itu bukan kebetulan. Mungkin itu adalah bentuk penyaringan yang tidak terlihat. Alam semesta, Tuhan, atau kekuatan yang lebih besar dari dirimu sedang bekerja dengan caranya sendiri. Ia tidak selalu menjelaskan. Ia tidak selalu memberi tanda yang jelas. Tapi ia menjaga. Ia menyaring siapa yang boleh mendekat. Ia membatasi siapa yang boleh mengenalmu lebih dalam. Ia menutup akses bagi orang-orang yang, jika mereka masuk ke dalam hidupmu, justru akan menguras energimu, memanipulasimu, atau meredupkan cahaya yang kamu miliki. Dan masalahnya, ketika kamu belum melihat gambaran besarnya, proteksi itu terasa seperti penolakan. Contoh-contoh, intervensi tak terlihat. Sekarang coba kamu ingat kembali. Adakah seseorang yang dulu sangat ingin kamu miliki dalam hidupmu, tapi pada akhirnya tidak pernah benar-benar menjadi bagian dari perjalananmu? Adakah pertemanan atau lingkungan yang dulu terasa sangat kamu kejar, tapi selalu saja ada sesuatu yang menghalangi? Mungkin dulu kamu kecewa. Mungkin kamu bertanya-tanya, kenapa bukan aku? Mungkin kamu merasa tertinggal. Tapi sekarang, dengan jarak waktu, coba lihat lagi dengan jujur. Apa yang sebenarnya terjadi pada orang-orang atau lingkungan itu? Apakah mereka benar-benar seperti yang dulu kamu bayangkan? Atau justru kamu mulai melihat sisi-sisi yang dulu tersembunyi? Banyak orang, setelah bertahun-tahun berlalu, akhirnya menyadari satu hal yang mengejutkan. Momen-momen penolakan yang paling menyakitkan dalam hidup mereka, justru adalah momen di mana mereka diselamatkan. Diselamatkan dari hubungan yang diam-diam penuh manipulasi. Diselamatkan dari lingkungan yang akan menahan pertumbuhan mereka. Diselamatkan dari pilihan yang akan membuat mereka kehilangan diri sendiri. Bayangkan jika saat itu pintu itu terbuka. Bayangkan jika kamu benar-benar masuk. Bayangkan jika kamu menjadi bagian dari sesuatu yang ternyata tidak selaras dengan jiwamu. Mungkin hari ini kamu tidak akan menjadi dirimu yang sekarang. Makna di balik pintu yang tertutup. Tidak semua penolakan terlihat sebagai berkah di awal. Bahkan, sebagian terasa seperti luka yang sangat dalam. Tapi waktu memiliki cara untuk membuka kebenaran yang dulu tidak bisa kamu lihat. Setiap pintu yang tertutup membawa pesan, bukan di sini tempatmu bertumbuh. Setiap orang yang menjauh membawa makna, bukan mereka yang akan berjalan bersamamu. Dan setiap rasa tidak cocok yang kamu rasakan adalah sinyal bahwa jiwamu menolak sesuatu yang tidak selaras. Bahkan ketika pikiranmu masih ingin memaksakan, apakah kamu akan terus memaksakan pintu yang tertutup? Atau kamu mulai percaya bahwa ada tangan tak terlihat yang sedang mengarahkanmu? Perlindungan yang tidak selalu nyaman, proteksi ilahi tidak selalu terasa lembut. Terkadang ia hadir dalam bentuk kehilangan, dalam bentuk perpisahan, dalam bentuk kegagalan yang tidak kamu pahami. Tapi perlindungan tidak selalu harus nyaman untuk menjadi benar. Ada hal-hal yang harus dijauhkan darimu, bukan karena kamu tidak layak mendapatkannya, tapi karena kamu terlalu berharga untuk berada di dalamnya. Dan seringkali, kamu baru menyadari itu setelah semuanya berlalu. Ketika kamu melihat ke belakang dan berkata, untung saja itu tidak terjadi. Untung saja aku tidak masuk ke sana. Untung saja aku tidak bersama mereka. Itulah momen di mana kamu mulai memahami bahwa selama ini kamu tidak pernah benar-benar sendirian. Ada sesuatu yang menjaga. Ada sesuatu yang membimbing. Ada sesuatu yang melihat apa yang tidak bisa kamu lihat. Mulai percaya pada proses. Mungkin hari ini masih ada hal-hal yang belum kamu mengerti. Masih ada penolakan yang terasa menyakitkan. Masih ada pertanyaan yang belum terjawab. Dan itu tidak apa-apa. Kamu tidak harus langsung memahami semuanya. Tapi kamu bisa mulai belajar untuk percaya, sedikit demi sedikit. Percaya bahwa tidak semua yang pergi adalah kehilangan. Percaya bahwa tidak semua yang tertutup adalah kegagalan. Percaya bahwa ada perlindungan di balik setiap hal yang tidak berjalan sesuai keinginanmu. Karena bisa jadi, apa yang kamu anggap sebagai penolakan hari ini adalah bentuk cinta yang paling dalam dari sesuatu yang lebih besar darimu. Cinta yang tidak selalu kamu pahami saat ini, tapi suatu hari nanti akan kamu syukuri sepenuh hati. Kesucian rohani yang perlu dijaga. Ada sesuatu dalam dirimu yang tidak semua orang bisa lihat, tapi bisa mereka rasakan. Sebuah cahaya yang tenang, sebuah api kecil yang menyala tanpa suara. Ia bukan sesuatu yang bisa kamu pamerkan, tapi justru sesuatu yang harus kamu lindungi.
Tidak semua angin diciptakan untuk membesarkan apimu. Ada angin yang akan membuatnya semakin terang, semakin hidup, semakin hangat. Tapi ada juga angin yang, tanpa kamu sadari, perlahan akan meredupkannya, bahkan memadamkannya. Dan disinilah banyak orang keliru. Mereka berpikir semua lingkungan bisa diadaptasi, semua orang bisa didekati, semua hubungan layak dipertahankan. Padahal tidak demikian. Orang-orang dengan kepekaan yang dalam jiwa-jiwa yang lebih sadar seringkali memiliki pori-pori energi yang terbuka. Mereka mudah merasakan, mudah menyerap, mudah terpengaruh. Energi orang lain tidak hanya lewat di sekitar mereka, tapi masuk, menetap, dan kadang mengubah keadaan batin mereka. Itulah mengapa selektivitas bukanlah sikap dingin, bukan juga kesombongan. Itu adalah bentuk perlindungan diri. Sebuah kebutuhan untuk bertahan. Ketika kamu merasa tidak cocok di suatu tempat, seringkali kamu langsung menyalahkan dirimu. Kamu berpikir kamu kurang fleksibel, kurang ramah, atau kurang berusaha. Tapi bagaimana kalau itu bukan kegagalanmu? Bagaimana kalau itu adalah tanda bahwa rohmu sedang berbicara? Bahwa ada sesuatu dalam dirimu yang tahu, jika aku tetap di sini, aku akan kehilangan diriku sendiri. Rohmu melihat apa yang pikiranmu belum bisa pahami. Ia merasakan frekuensi yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Ia tahu mana yang selaras dan mana yang akan merusak. Dan seringkali, ia menarikmu menjauh sebelum semuanya terlambat. Lingkaran kecil, pengaruh besar. Di dunia yang sering mengukur nilai dari jumlah-jumlah teman, jumlah koneksi, jumlah perhatian, mudah sekali merasa kurang ketika lingkaranmu kecil. Mungkin kamu hanya punya 1 atau 2 orang yang benar-benar dekat. Mungkin ada masa di mana kamu merasa hampir tidak punya siapa-siapa. Dan di momen itu, kamu bertanya, apa ada yang salah denganku? Tapi coba lihat lebih dalam. Apakah semua hubungan memang harus banyak untuk menjadi bermakna? Kekuatan tidak pernah terletak pada jumlah. Ia selalu terletak pada kedalaman. Satu hubungan yang tulus, di mana kamu bisa menjadi dirimu sepenuhnya, tanpa topeng, tanpa rasa takut, jauh lebih berharga daripada puluhan hubungan yang hanya bertahan di permukaan. Satu orang yang benar-benar mengerti diamnya kamu, lebih bernilai daripada banyak orang yang hanya mengenal versimu yang kamu tampilkan. Dan sejarah diam-diam membuktikan ini. Banyak pemikir besar, seniman, dan jiwa-jiwa yang membawa perubahan tidak hidup di tengah keramaian relasi yang luas. Mereka memiliki lingkaran yang kecil, sangat kecil, bahkan bukan karena mereka tidak mampu membangun hubungan, tapi karena mereka memilih untuk menjaga energi mereka. Energi yang tidak dihabiskan untuk mempertahankan hubungan dangkal, mereka arahkan untuk sesuatu yang lebih besar, untuk karya, untuk pertumbuhan, untuk misi yang hanya bisa lahir dari kedalaman. Menjaga yang sedikit, menguatkan yang dalam. Apa yang sedikit bukan berarti kurang. Terkadang, justru karena sedikit, ia menjadi murni. Lingkaran kecil memberimu ruang untuk hadir sepenuhnya, untuk benar-benar mengenal, bukan sekadar mengenal nama, untuk benar-benar peduli, bukan sekadar terlihat peduli. Dan di dalam ruang itu, hubungan tidak hanya menjadi tempat berbagi, tapi tempat bertumbuh. Jadi jika hari ini lingkaranmu kecil, jangan buru-buru menganggap itu kekurangan. Mungkin itu adalah bentuk perlindungan. Mungkin itu adalah cara hidup menyederhanakan fokusmu. Mungkin itu adalah cara semesta memastikan bahwa energimu tidak tersebar, tapi terkonsentrasi. Karena ketika energimu terkumpul, ketika hatimu tidak terpecah ke terlalu banyak arah, disitulah kekuatanmu benar-benar terbentuk. Dan api kecil dalam dirimu tidak hanya tetap menyala, ia akan tumbuh menjadi sesuatu yang tidak mudah dipadamkan. Bagian 4. Resolusi dan damai. Sekarang, di titik ini, kamu tidak lagi diminta untuk berlari lebih cepat atau berusaha lebih keras. Justru sebaliknya, ini adalah momen di mana kamu diajak untuk berhenti sejenak, menarik napas lebih dalam, dan melihat kembali semua yang sudah kamu lalui dengan lebih jernih. Selama ini, mungkin kamu sudah terlalu keras pada dirimu sendiri. Kamu terus mencoba menyesuaikan diri, terus berusaha masuk ke dalam lingkaran yang terasa asing, terus memaksakan diri agar terlihat cukup bagi orang lain. Kamu belajar berbicara dengan cara mereka, berpikir dengan cara mereka, bahkan terkadang menekan bagian paling jujur dari dirimu, hanya agar bisa diterima.
Dan setiap kali itu tidak berhasil, kamu menyalahkan dirimu sendiri. Aku kurang menarik. Aku terlalu berbeda. Aku harus berubah supaya lebih normal. Tanpa kamu sadari, kalimat-kalimat itu menjadi beban yang terus kamu bawa kemanapun kamu pergi. Beban yang perlahan mengikis rasa percaya dirimu. Beban yang membuatmu lupa bahwa mungkin sejak awal kamu tidak pernah diciptakan untuk cocok di tempat-tempat itu. Hari ini, aku ingin kamu meletakkan beban itu. Bukan berarti kamu menyerah, bukan berarti kamu berhenti bertumbuh, dan tentu bukan berarti kamu pasrah dalam arti yang lemah. Ini adalah penerimaan yang sadar, penerimaan yang kuat, penerimaan yang berkata, tidak semua tempat adalah tempatku, dan itu tidak membuatku kurang berharga. Bayangkan sebuah pohon oak yang besar dan kokoh. Ia tidak akan pernah bisa tumbuh di padang pasir. Bukan karena ia lemah, bukan karena ia gagal, tapi karena ia membutuhkan tanah yang tepat, air yang cukup, dan lingkungan yang selaras dengan kodratnya. Dan kamu juga seperti itu. Kamu tidak salah. Kamu hanya berada di tempat yang tidak selaras dengan siapa dirimu sebenarnya. Menemukan kedamaian dalam kesendirian. Ada satu pemahaman penting yang akan mengubah cara kamu melihat hidupmu. Perbedaan antara kesepian dan kesendirian. Kesepian adalah rasa kehilangan. Kesendirian adalah ruang untuk menemukan. Kesepian membuatmu merasa kosong. Kesendirian memberimu kesempatan untuk terisi. Banyak orang takut sendirian karena mereka belum pernah benar-benar mengenal apa yang ada di dalam dirinya. Mereka butuh keramaian untuk menutupi kekosongan. Mereka butuh validasi untuk merasa ada. Tapi, jiwa-jiwa yang dalam, jiwa-jiwa yang terpilih, justru menemukan kekuatan mereka di dalam kesendirian. Di sana, tidak ada tuntutan untuk menjadi orang lain. Tidak ada tekanan untuk memakai topeng. Tidak ada suara bising yang mengaburkan suara hati. Di sana, hanya ada kamu dan kebenaranmu. Dan mungkin selama ini kamu menghindari ruang itu. Karena di awal, kesendirian memang terasa sunyi, terasa asing, bahkan terkadang menyakitkan. Tapi jika kamu bertahan cukup lama, jika kamu belajar untuk benar-benar hadir di dalamnya, kamu akan mulai menyadari sesuatu yang berbeda. Kesendirian itu tidak kosong. Ia penuh dengan jawaban, penuh dengan kejernihan, penuh dengan kekuatan yang selama ini kamu cari di luar dirimu. Di dalam kesendirian, kamu tidak lagi bergantung pada siapapun untuk merasa cukup. Kamu mulai mengenal dirimu dengan lebih jujur. Kamu mulai memahami apa yang benar-benar kamu butuhkan, bukan apa yang dunia katakan kamu harus butuhkan. Dan dari sanalah, kedamaian itu mulai tumbuh. Menunggu, suku yang tepat, percayalah, kamu tidak diciptakan untuk berjalan sendirian selamanya. Di luar sana, ada orang-orang yang akan mengerti caramu berpikir tanpa kamu harus menjelaskannya panjang lebar. Ada orang-orang yang akan melihatmu tanpa mencoba mengubahmu. Ada orang-orang yang akan merasa pulang saat bersamamu, sama seperti kamu merasa demikian saat bersama mereka. Mereka adalah sukumu. Tapi ada satu hal yang perlu kamu pahami, mereka tidak selalu datang di waktu yang kamu inginkan. Mereka datang di waktu yang tepat. Dan seringkali, waktu yang tepat itu baru tiba setelah kamu berhenti memaksakan diri. Setelah kamu berhenti mengejar tempat yang tidak pernah benar-benar menerimamu. Setelah kamu berhenti menghabiskan energi untuk membuktikan dirimu kepada orang yang tidak mau melihatmu. Setelah kamu memberi ruang dalam hidupmu. Ruang yang cukup agar hal-hal yang tepat bisa masuk. Karena selama kamu terus memenuhi hidupmu dengan hal-hal yang salah, tidak akan ada tempat untuk yang benar. Alam semesta tidak pernah salah dalam menempatkan waktu. Ia tidak membuatmu merasa terpisah tanpa alasan. Ia tidak membuatmu berjalan sendiri tanpa tujuan. Semua ini adalah proses. Proses untuk memurnikan dirimu. Proses untuk menguatkan hatimu. Proses untuk memastikan bahwa ketika kamu akhirnya bertemu dengan orang-orang yang tepat, kamu sudah menjadi versi dirimu yang paling utuh. Jadi, berhentilah memaksakan. Berhentilah menyalahkan dirimu. Tenanglah. Apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan melewatkanmu. Dan orang-orang yang benar-benar ditujukan untuk berjalan bersamamu, pada akhirnya akan menemukan jalan mereka menuju dirimu di waktu yang tidak terlambat dan tidak terlalu cepat. Tepat seperti seharusnya. Jadi kalau kamu sampai di titik ini,
Kalau kamu mendengarkan semuanya sampai akhir mungkin karena ada sesuatu dalam dirimu yang berkata, "Iya, ini aku." Dan aku ingin kamu tahu, kamu bukan sendiri, meski rasanya seperti itu. Meski dunia di sekitarmu tidak selalu memberimu cermin yang tepat untuk melihat siapa dirimu sebenarnya. Kamu adalah jiwa yang dalam, di dunia yang terburu-buru. Dan itu memang tidak mudah, tapi itu juga bukan kutukan. Itu panggilanmu. Terima kesepianmu. Terima perbedaanmu. Terima fakta bahwa kamu tidak dirancang untuk semua ruang. Karena suatu hari, kamu akan menemukan ruang yang benar-benar dibuat untukmu. Dan saat itu tiba, semua rasa tidak cocok itu akan terasa seperti perjalanan yang perlu dilalui. Sebelum kamu pergi, aku ingin bertanya satu hal kepadamu. Di kolom komentar, tuliskan satu situasi dalam hidupmu di mana kamu merasa tidak cocok, dan setelah menonton video ini, bagaimana kamu melihatnya sekarang? Aku baca setiap komentar, dan aku percaya, di sana, kamu akan menemukan orang-orang lain yang merasakan hal yang sama. Itulah sukumu. Mereka ada di sini, menonton video yang sama denganmu, mencari hal yang sama denganmu. Kalau video ini menyentuh sesuatu dalam dirimu, bagikan kepada satu orang yang kamu rasa membutuhkannya. Tidak perlu kata-kata panjang. Hanya kirim linknya dan bilang, "Ini untukmu." Sampai jumpa di video berikutnya. Jaga apimu tetap menyala.